Nyi Ageng Ratu Pemikat. Film dibuka dengan adegan Ageng Ayu yang tampak memohon kepada ayahnya, Raden Permana, untuk menemui ibunya yang sedang sakit keras. Raden Permana tidak menghiraukan permintaan anak gadisnya tersebut. Ageng Ayu tampak pulang dengan tangan hampa, sementara Raden Permana kembali melanjutkan adegan puas bersama istri mudanya. Istri tua Raden Permana akhirnya meninggal dunia, membuat hati anak-anaknya merasa sangat bersedih. Ibu Ageng Ayu menghembuskan nafas terakhir di depan anak-anaknya. Aduh, cantiknya. Siapa sih namamu? Nyi Ageng Ayu yang cantik menjadi rebutan banyak laki-laki di kampungnya. Dimanapun berada, orang-orang datang menggodanya. Datanglah pemuda gagah bernama Broto ketika mendapati Ageng Ayu sedang diganggu orang-orang berandalan yang berusaha memperkosanya. Ageng Ayu pun terharu hingga sangat berterima kasih kepada Broto. Bagaimana? Apakah masih kurang berat di lamaran saya ini, Pak Permana? Sementara itu, Bagus Sanjaya mengajukan lamaran kepada Raden Permana untuk menjadikan Ageng Ayu sebagai istri ketiganya. Ageng Ayu yang baru tiba di rumah hanya bisa pasrah saat ayahnya memutuskan menerima lamaran tersebut. Dan Bagus Sanjaya. Ayo. Di sisi lain, adik Ageng Ayu yang bernama Ranti ternyata hamil di luar nikah, tampak berkali-kali menerima perlakuan murka ayahnya. Berhubungan dengan orang yang mengaku bujangan. Iya, tapi itu bukan salah Ranti semata-mata, ayah. Ageng Ayu berusaha menyadarkan adiknya yang tampak putus asa dengan memberinya semangat. Jangan sependek itu jalan pikiranmu, Ranti. Ya. Hati-hati. Maka dilangsungkanlah pernikahan antara Ageng Ayu dengan Raden Bagus Sanjaya. Acara pernikahan digelar besar-besaran dengan dihadiri banyak tamu, termasuk tamu-tamu dari pejabat company dan juga orang-orang terpandang. Sementara Ranti di dalam kamarnya menjadi sangat bersedih hingga nekat melakukan bunuh diri tanpa sepengetahuan orang-orang di rumah tersebut. Malam pertama Ageng Ayu dan suaminya berjalan dengan kepanikan atas perbuatan nekat Ranti. Nyi Ageng Ayu panik dan penasaran atas kematian adik kandungnya, tapi Bagus Sanjaya tidak mengizinkan istri barunya itu mengurus adiknya yang telah meninggal dunia. Bahkan melihat mayat pun sama sekali tidak boleh sebelum malam pertama mereka usai. Kau harus penuhi dulu keinginanku. Malam pertama pun dilalui dengan gegap gempita kesedihan hingga Ageng Ayu melarikan diri dari rumah Bagus Permana. Orang-orang suruhan Raden Sanjaya menemukan keberadaan Ageng Ayu. Raden Permana tak berhasil membujuk pulang istrinya itu. Ageng Ayu justru nekat terjun ke jurang. Daripada hidup berbau bangkai, lebih baik mati berkalan tanah. Nyi Ageng Ayu ditolong oleh sesosok perempuan ketika tubuhnya terhempas di semak dasar jurang. Rupanya, ibu penolong ini adalah seorang dukun yang menguasai ilmu pelet ataupun pemikat. Maka atas cerita dan keluh kesahnya, sang dukun memasangkan berbagai susu dan pemikat ke tubuh Ageng Ayu. Tak terasa, Ageng Ayu pun lama menghilang dari rumah dan tidak mengetahui bahwa ayahnya, Raden Permana, juga telah meninggal dunia. Mulai saat ini, aku yang berkuasa di rumah maupun di seluruh perkebunan milik almarhum Raden Permana. Sastro adalah pesuruh Raden Permana yang diam-diam telah lama menaruh hati kepada Ageng Ayu. Secara sepihak, Sastro mengambil alih seluruh harta peninggalan Raden Permana setelah kematian bangsawan tersebut. Saat sedang mengumumkan dirinya sebagai pewaris harta sekaligus penguasa atas seluruh peninggalan Raden Permana, tiba-tiba Ageng Ayu kembali ke rumah. Sastro pun tak bisa melanjutkan dirinya menjadi penguasa harta Raden Permana. Sastro pun memperlakukan Nyi Ageng Ayu dengan baik, selayaknya seorang pesuruh terhadap majikannya. Ageng yang telah diliputi berbagai pemikat, selalu tampil menggoda hingga menjadi perbincangan saat lewat di depan orang-orang.
Suatu hari, di saat Ageng Ayu berkeliling dengan kereta kencananya ditemani Sastro, kereta kuda tersebut hampir terguling menabrak Broto dan ibunya. Ageng Ayu masih mengenali Broto sebagai orang yang pernah menolongnya beberapa waktu dulu saat dirinya masih sengsara atas perlakuan Raden Permana pada keluarga. Sejak pertemuan tersebut, Ageng Ayu sering terbawa lamunan hingga tak terasa benih-benih asmara mulai terpancar di dalam hatinya. Sastro menyadari hal yang terjadi atas diri Nyi Ageng, tetapi tetap berusaha mengambil hati majikan cantiknya itu. Sedangkan Nyi Ageng tak menghiraukan keberadaan Sastro yang merana bersama cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Sastro, usapkan asap kayu cendana dan akar wangi itu di sekujur tubuhku. Nyi Ageng seolah ratu kecil dengan istana warisan ayahnya, Raden Permana. Manir sangat bermanfaat untuk mengencangkan kulit. Percantiklah diri kalian, Nyi Ageng Ayu. Harus ditaklukkan. Guru spiritual Sastro murka mendengar cerita muridnya yang disepelakan oleh Nyi Ageng Ayu, hingga membekali muridnya itu dengan ramuan khusus yang dimaksudkan untuk memutarbalikkan hati Ageng Ayu menjadi cinta terhadap Sastro muridnya. Ramuan tersebut tak sempat diminum karena gelas yang berisi ramuan meledak saat di dalam genggaman Nyi Ageng Ayu. Belum sempat pesuruh menceritakan siapa yang menyuruh, tiba-tiba sebuah peluru tuluk menyerang tubuhnya hingga tewas seketika di depan Nyi Ageng Ayu. Di sisi lain, seorang mendir bernama Peter tampak berkunjung ke tempat Nyi Ageng. Mendir Peter Smith seringkali memberikan hadiah-hadiah kepada Nyi Ageng Ayu. Mendir Peter yang mengetahui status Nyi Ageng sebagai seorang janda pun akhirnya mengaku bahwa ia telah lama menaruh hati dan berniat melamarnya. Mendir Peter yang hari itu menginap di tempat Nyi Ageng Ayu terbawa nafsu dan memasuki kamar Ageng Ayu dengan berpura-pura hendak memberikan sebuah hadiah. Tidak sampai kejadian, Sastro yang memergoki Mendir Peter di kamar Ageng segera mengusir laki-laki bule tersebut agar segera meninggalkan tempat. Keluar! Tuan telah menghina. Mengetahui bahwa para pembantunya memiliki hasrat terhadapnya, Nyi Ageng Ayu mempermainkan mereka dengan memancingnya sekaligus mengendalikan mereka menggunakan ilmu pemikat. Lagi-lagi, Sastro mengawasi dari balik jendela hingga semua pembantu yang terpancing oleh Nyi Ageng Ayu tewas oleh tuluk si Sastro.